Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Fa rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati seluruh pengurus DKM Masjidul Amal yang dirahmati Allah Ta'ala, seluruh jamaah yang hadir pada kesempatan maghrib hari ini, segala puji dan segala syukur mari senantiasa kita panjatkan kepada Allah atas segala karunia yang Allah berikan kepada kita semuanya yang jumlahnya sungguh tidak terhingga. Salawat dan salam semoga senantiasa tambah curahkan kepada Nabi yang kita imani, Nabi yang kita cintai, Nabi yang senantiasa kita ikuti sunnah-sunnahnya dan kita harapkan syafaatnya, Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Saudara salam juga semoga tambahan kepada keluarga tercinta beliau, para muhammad mukminin, seluruh sahabat, seluruh tabi'in dan seluruh mabilah termasuk kita di antaranya. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah, pada malam ini kembali kita akan melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin dan malam ini kita akan bahas bab yang ke-75. Babul afwi wal i'radi 'anil jahilin. Bab tentang pemberian maaf wal i'radi 'anil jahilin dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Ini judul aslinya. Babul afwi wal i'radi 'anil jahilin, bab tentang memberikan maaf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Sebagai mukadimah, ada beberapa ayat Al-Quran yang dikutip Imam Nawawi, ada cukup banyak, tapi kita ambil dua saja karena keterbatasan waktu. Yang pertama adalah firman Allah SWT dalam surat Al-A'raf ayat 199. Allah Ta'ala berfirman, "Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, khudil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Dan jadilah engkau pemaaf wahai Muhammad. Khudil afwa, dan jadilah engkau pemaaf wahai Muhammad. Konteks ayat ini memang awalnya ditujukan kepada Nabi kita Muhammad, tapi tentu berlaku untuk kita semua umatnya. Wa'mur bil 'urfi, dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf, wa'rid 'anil jahilin, serta jangan pedulikan atau berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Surat Al-A'raf ayat 199. Di dalam ayat ini Allah secara jelas menyampaikan kepada Nabi kita Muhammad dan kepada kita umatnya agar menjadi orang yang pemaaf. Terkait dengan ayat ini banyak penjelasan para ulama. Apa yang dimaksud dengan memberikan maaf, kemudian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan berpaling dari orang-orang yang bodoh. Di antaranya disampaikan oleh Ibnu Katsir dalam tafsir beliau. Ibnu Katsir mengutip banyak pendapat para ulama, antara lain wa qala ba'dul ulama'i an-nasu rajulan farajulun muhsin faqud ma'afa laka min ihsanihi wa la tukallifuhu fawqa taqatihi wa la ma yuhriju wa imma musi'un famurhu bil ma'ruf fa in tamada 'ala dhalalihi wasta'sa 'alaika wastamir fi jahlihi fa'rid anhu fala'alla dzalika an yarudda kaidah. Jadi kata Ibnu Katsir, beliau mengatakan dalam tafsirnya, sebagian ulama mengatakan bahwa manusia itu ada dua macam. Jadi ketika mengomentari ayat ini, itu Ibnu Katsir mengatakan, mengutip pendapat sebagian ulama bahwa manusia itu ada dua macam. Yang pertama orang baik atau muhsin. Nah, terhadap orang baik ini tuntunan Islam adalah terimalah kebaikan yang diberikannya atau dilakukannya kepadamu. Jangan kamu membebaninya dengan sesuatu di luar kemampuannya, dan jangan pula menyempitkan dirinya. Ini pertama. Jadi orang itu ada dua, orang yang baik. Ada tugas dilaksanakan. Kalau dia pengurus juga sudah melaksanakan tugas-tugasnya.
sebagai hamba Allah dia juga sudah melaksanakan hal-hal yang wajib. Nah, panduan yang Allah berikan kepada kita menyikapi orang seperti ini, itu hendaklah kita memberikan pemakluman. Artinya kalau dia sudah orang baik gitu, maka kebaikan yang dilakukan itu harus kita terima apa adanya, jangan menuntut lebih gitu. Jangan terlalu menuntut orang itu untuk ideal atau sempurna. Misalkan begini, ada jamaah sholatnya sering telat misalnya nih, lalu berkomentar jamaah telat mulu, misalkan gitu ya, misalnya gitu. Nah, itu berarti kita tidak memberikan pemakluman. Ini mindset kita sebagai ini ya, sebagai orang lain ya, bahwa setiap orang itu dianjurkan untuk menjalankan agama ini dengan takwa yang sebenarnya, dengan sungguh-sungguh, itu iya. Tapi kita gitu, ketika mensikapi orang lain itu tuntunannya berbeda. Kalau masing-masing kita iya berusaha untuk ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwa dengan sebenarnya takwa gitu. Tapi kalau soal menilai orang lain itu kita dianjurkan untuk memberikan ruang pemakluman dan pemaafan yang lapang. Jadi misalnya, jadi saya contohkan, ada jamaah kita sering telat misalnya, saya nggak tahu loh gitu. Saya tidak nyindir siapa ya, sama sekali saya tidak nyindir siapa. Tapi kan fenomena seperti ini kan lazim di banyak masjid dan musola. Ada yang bisa dipastikan yang di ujung pasti Pak Fulan, yang di sebelah belakang pasti Pak Fulan, itu kan ada gitu ya, kan gitu ya. Atau sahabat-sahabatnya pas ada dari masjid gitu. Itu namanya kita menuntut terlalu ideal. Masih mending dia jamaah, kan gitu, daripada dia nggak jamaah. Nanti ada yang tidak jamaah gitu, laki-laki sholat di rumah, lagi mau kena aja, mau misalnya kayak gitu. Dikomentari juga yang tidak ke masjid, dikomentari. Sholat laki-laki sholat di rumah, dikomentari. Masih mending dia sholat daripada tidak sholat. Jadi standar kita menilai orang lain itu jangan terlalu ideal. Itu cara pandang kita, apalagi seorang pemimpin. Entah itu ketua DKM, ketua RT, atau pejabat-pejabat yang lainnya. Itu khususnya gitu, mereka yang memimpin untuk jabatan-jabatan yang bukan jabatan duniawi, yang tidak ada unsur gaji. Itu hendaknya kita memberikan ruang pemakluman. Misalkan DKM kan mungkin ada bagian kebersihan, ada yang diamanai adzan gitu. Ini mau adiknya kemana sih? Udah masuk kok belum adzan juga gitu. Mungkin barangkali ada komentar begitu. Bahkan terkadang ada musola yang karena tidak ada yang ditugasi secara khusus, itu udah ada musolanya masih dikunci misalkan. Nah, seperti itu memang perlu diperbaiki gitu. Tapi kita sebelum kita perbaiki, kita harus punya mindset dulu, memberikan ruang pemakluman. Jangan terlalu nuntut dia. Emang dia digaji ya, Pak? Kemudian harus standby setiap sebelum waktu masuk sholat. Harus ada pemakluman dulu bahwa nanti perlu diperbaiki, perlu dievaluasi, iya. Tapi ruang pemakluman itu harus menjadi mindset kita dalam menilai orang, termasuk dalam kehidupan rumah tangga. Misalkan ini mau Ramadan, ini sebentar lagi Ramadan. Suatu ketika misalkan bapak ada yang bangunnya kesiangan sekeluarga. Gitu. Mama gimana sih gak bangunin, misalkan gitu ya. Lah bapak juga nggak bangunin, kan gitu. Padahal biasanya bangunin istrinya misalkan gitu. Suatu hari telat sekali, bangun pas adzan nggak sempet sahur, lalu udah kuringan. Itu tidak baik. Kita berikan ruang pemakluman. Ya mungkin dia kelelahan, kan gitu. Selama ini juga setiap hari udah dibangunin, kan gitu. Jadi intinya kalau orang itu sudah baik, maka kebaikan yang dia telah lakukan itu terimalah apa adanya, itu berlapang dadalah terhadap segala kekurangannya. Jangan terlalu menuntut orang itu untuk ideal, khususnya jika itu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat sosial, itu yang bukan berkaitan dengan masalah pekerjaan. Kalau misalkan di kantor gitu, dalam bisnis, ya dia ada kompensasi gaji. Selain itu juga karena orang itu ketika bekerja atau bermitra terikat oleh perjanjian. Masuk jam 8 ya jam 8, memang kan begitu aturannya.
Hari Senin pakai seragam ya pakai seragam, hari Selasa bebas ya bebas. Pulang jam 6 ya pulang jam 5. Karena memang kalau soal muamalah itu masing-masing orang terikat oleh syarat-syarat yang disepakati. Tapi kalau kegiatan-kegiatan sosial, ngurus RT, ngurus RW, termasuk kegiatan dakwah, ngurus masjid, ini sebagai pengurus kita harus memberikan ruang pemakluman. Sebagai jamaah juga harus memberikan ruang pemakluman. Ini kita dekat gimana sih? Nikmati kok. Udah berapa hari kok? Nah, misalkan gitu. Ruang pemakluman dulu, bahwa perlu dievaluasi, iya. Gitu. Tapi dengan kita punya ruang pemakluman, kalimat dan kata-kata yang kita sampaikan akan beda, tidak cenderung menghakimi, gitu. Tapi berikan solusi. Tapi kalau mindsetnya sudah mindset menyalahkan, gitu ya, menghakimi, nanti kalimat dan kata-kata yang keluar itu cenderung menyudutkan. Gitu. Nah, itu pentingnya. Nah, Nabi SAW diberitakan oleh Allah, khudil afwa, jadilah engkau pemaaf. Makna pemaaf itu diantaranya adalah memberikan ruang pemakluman terhadap segala keterbatasan, kekurangan, belum sempurnaan orang yang sudah melakukan kebaikan. Itu yang pertama. Kemudian orang kedua, kata sebagian ulama, sebagaimana dikutip oleh Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya adalah orang yang buruk atau disebut musyi. Jadi pertama muhsin, orang yang sudah baik, yang kedua musyi. Nah, orang musyi ini kata Allah SWT, hendaknya kita perintahkan dia melakukan kebaikan. Yang belum sholat, ya disuruh sholat. Yang masih banyak sering maksiat, disuruh untuk taubat. Jadi kalau yang orang baik, sudah kita terima atau kita berlapang dada dengan segala kekurangan dari apa yang tadi lakukan. Nah, kalau orang yang belum baik, yang masih belum sholat, yang masih sering maksiat, diperintahkan, dinasihati untuk melakukan kebaikan, untuk sholat, untuk taubat dan seterusnya. Nah, itu wa'mur bil urfi, jadi khudil afwa, jadilah engkau pemaaf, itu yang berlapang dada kepada orang yang sudah baik, memberikan ruang pemakluman. Wa'mur bil urfi, dan perintahkanlah orang untuk melakukan kebaikan. Itu maksudnya adalah mereka yang belum baik suruh berbuat baik. Kalau sudah baik, gitu, maka kita berlapang dada dengan segala keterbatasan dia. Nah, kemudian jika orang yang belum baik tadi, yang masih maksiat, gitu, tetap tenggelam dalam kesesatannya dan membangkang, nggak mau menuruti nasihat, gitu, serta terus dalam kebodohannya, maka berpalinglah kamu darinya. Gitu. Wa'arid alil jahilin. Kalau ada orang dinasihati, didakwai, diajak, itu susah, gitu, masih aja bandel, gitu ya, maka solusi terakhirnya yang sudah tinggalkan dia, berpalinglah dari orang-orang yang bodoh tadi. Wa'arid anil jahilin, dan berpalinglah kamu dari orang-orang yang bodoh. Maksud orang bodoh itu orang dinasihati, diajak kebaikan nggak mau, itu berarti orang yang bodoh. Kenapa? Karena semua kemaksiatan dan semua dosa itu merusak hidup, pasti. Orang dinasihati untuk tidak maksiat, lalu masih saja dengan kemaksiatannya, berarti dia adalah orang yang bodoh. Kenapa? Sekali lagi, karena semua kemaksiatan, semua dosa, semua yang dilarang oleh Allah SWT, oleh agama, itu pasti merusak hidup kita, baik jasmani, rohani maupun sosial, termasuk ekonomi. Gak ada sesuatu diharamkan Allah lalu baik, tidak ada. Demikian pula sebaliknya, tidak ada sesuatu diperintahkan, diwajibkan Allah dan Rasulullah lalu buruk, tidak ada. Semua yang dilarang itu pasti berdampak negatif, dan semua diperintahkan pasti berdampak positif. Nah, kalau ada orang diajak baik gak mau, berarti dia memilih kerusakan hidupnya sendiri. Berarti dia bodoh. Jadi makna bodoh di sini adalah orang yang diajak untuk kebaikan gak mau, itu berarti bodoh karena dia merusak hidupnya. Contoh misalkan orang selingkuh, itu kan haram, tidak boleh. Selingkuh itu pasti merusak, merusak fisik, karena dengan selingkuh dia melakukan perzinahan misalnya, maka berpotensi terpapar penyakit kelamin misalkan. Juga akan merusak kehidupan rumah tangga dia, hubungan dia dengan istri, anak-anaknya pasti akan terganggu, gitu. Kemudian pandangan masyarakat ke dia juga nanti akan rusak, kan demikian. Demikian pula orang mabuk, merusak jasmani, akalnya jadi rusak, fisiknya juga rusak, juga merusak ekonomi.
Gara-gara orang mabuk, kalau dia penghasilannya pas-pasan, kocar-kacir ekonominya. Rumah tangganya berantakan. Di masyarakat dia juga akan bikin masalah. Semua yang halal Allah Ta'ala pasti merusak. Maka kalau ada orang diajak baik gak mau, itu kata Allah, itu orang bodoh. Dalam ayat lain disebut sebagai orang yang dolim. Ya, ada disebut orang dolim atau orang bodoh. Nah, kemudian ada satu lagi keterangan yang dikutip Imam Nawawi terkait dengan ayat ini. Itu Imam Nawawi, Imam Ibnu Katsir maksud saya. Ibnu Katsir ketika menjelaskan ayat tadi itu kan banyak motif pada para ulama. Tadi diantaranya adalah yang sudah kita bahas bahwa manusia itu ada dua. Nah, selain itu Ibnu Katsir juga mengutip riwayat dari Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim, di mana keduanya menceritakan sebuah riwayat dari Ubay bin Ka'ab bahwa ketika Allah SWT memberikan ayat berikut kepada Nabi SAW, itu ayat yang tadi artinya jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang-orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh tadi, surat Al-A'raf ayat 199. Maka Rasul kemudian bertanya kepada Jibril. Jadi setelah turunnya ayat tadi, itu Rasul belum terlalu paham maksudnya. Kemudian nanya ke Jibril, "Mahada Jibril? Wahai Jibril, apa artinya ini? Maksudnya bagaimana?" Tanya Rasul kepada Jibril. Lalu Jibril berkata, "Innallaha amaraka an ta'fuwa 'amman dhalamak wa tu'tiya man harramak wa tasila man qata'ak." Jibril menjelaskan maksudnya bahwasanya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepadamu agar memaafkan orang yang berbuat aniaya kepadamu. Jadi kalau ada yang zalim kepada kamu, maafkan. Kemudian wa tu'tiya man harramak, dan Allah perintahkan kamu memberi orang yang tidak mau memberi kamu. Kalau ada orang yang pelit, gak pernah bantu kamu, bantu dia. Memberi kepada orang yang tidak mau memberi kamu. Dan wa tasila man qata'ak, serta bersilaturahmilah kepada orang yang memutuskan silaturahim dengan kamu. Ini tiga-tiganya berat. Memaafkan orang yang zalim itu juga berat. Memberi orang yang pelit juga berat, ya kan? Ya. Kemudian tetap baik atau menyambung silaturahim kepada orang yang jelas-jelas memutuskan hubungan dengan kita, ini juga berat. Nah, tiga-tiganya ini diperintahkan Allah untuk dilakukan oleh Rasulullah SAW dan tentunya juga berlaku untuk kita. Dan ini memang berat. Nah, supaya ringan, bagaimana caranya? Supaya ringan, diantara tipsnya adalah mengikhlaskan semua tindakan ini semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Karena tipsnya kita ini diperintahkan untuk berbuat baik oleh Allah SWT. Nah, supaya ringan dalam berbuat baik dan betul-betul karena Allah, tipsnya adalah berbuat baiklah, jangan karena dia berbuat baik. Jadi berbuat baiklah kepada orang, jangan karena dia baik kepada kita. Satu. Yang kedua, berbuat baiklah kepada orang, jangan supaya dia nanti baik kepada kita. Jadi berbuat baiklah kepada orang, jangan supaya nanti ia berbuat baik kepada kita, jangan. Juga jangan berbuat baik kepada orang supaya kita dianggap baik. Itu juga jangan. Benar. Jangan berbuat baik kepada orang karena kita takut dibilang tidak baik. Nah, itu juga tidak boleh. Tidak dapat. Jangan berbuat baik kepada orang. Berbuat baiklah kepada orang. Jangan karena dia baik pada kita. Berbuat baiklah kepada orang, jangan supaya dia baik kepada kita. Next time. Tapi berbuat baiklah kepada orang karena semata-mata karena Allah SWT. Jangan karena orang itu baik, atau agar nanti dia baik, atau karena kita takut dikatakan tidak baik, atau supaya kita dianggap baik. Jangan. Tapi berbuat baiklah karena Allah perintahkan kita berbuat baik. Udah titik. Itu cara paling mudah untuk kita ikhlas dan tidak mudah kecewa. Termasuk kepada anak kita. Saya pernah sampaikan, gitu. Kita perlu terkadang meluruskan niat kita dalam mendidik anak kita. Kita punya anak, lalu kita sekolahkan selalu di sekolah-sekolah favorit. Sejak SD disekolahkan sekolah yang favorit. SLTP, SMP dicarikan SMP atau pesantren yang favorit.
bayar yang mahal, masuk yang mahal, bulanannya mahal. SMA juga demikian. Kemudian kuliahnya dicarikan yang kampus keren. Tujuannya apa? Tujuannya nanti supaya kalau sudah dewasa masa depan dia baik. Kalau kerjaannya baik, gajinya besar. Supaya nanti kalau saya pensiun, kalau saya sudah nggak kerja, kalau saya sudah tua ada yang rawat, ada yang biayai. Nah kalau dia seperti ini jangan. Nanti kecewa. Nanti kita akan kecewa. Udah mendidik anaknya, pelayan anak itu semata-mata karena melaksanakan perintah Allah. Anak itu amanah, disuruh didik yang benar. Udah itu saja. Buat nambah-nambahin orang yang mentauhidkan Allah SWT dan untuk menambah umat Rasulullah. Gak usah kita kemudian berharap nanti supaya kalau gede ingat kita, kalau kita sudah tua ada yang rawat. Jangan. Khawatirnya apa? Nanti khawatir kita kecewa. Khawatir kita kecewa. Baik teman sekalian, itu ayat pertama yang dikutip Nawawi. Kemudian satu ayat lagi. Ayat ini kemarin sudah dikutip dalam bab sebelumnya. Surat An-Nur ayat 22. Allah Ta'ala berfirman, wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Dan hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak suka bahwa Allah mengampunimu? Ayat ini diturunkan Allah Ta'ala terkait dengan peristiwa hadithul ifki, yaitu berita bohong yang menyangkut Aisyah istri Rasulullah dan salah satu sahabat Nabi, Sofwan bin Mu'attal. Yang kisahnya sudah terkenal, hadits ifki, yaitu peristiwa ketika Aisyah ini diisukan berselingkuh dengan seorang sahabatnya namanya Sofwan bin Mu'attal. Beritanya nyebar kemana-mana. Padahal Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal ini tidak melakukan apa-apa. Isu ini itu digoreng oleh orang-orang munafik sampai mengguncang Madinah dan membuat rumah tangga Rasul itu sempat dingin. Sampai akhirnya Allah Ta'ala turunkan surat An-Nur yang menjelaskan bahwa Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal itu tidak melakukan tindakan tercela apapun. Clear. Allah bebaskan, Allah bersihkan nama baik Aisyah dan Sofwan bin Mu'attal. Nah setelah itu Abu Bakar As-Siddiq marah kepada salah seorang saudaranya yang bernama Utsasah bin Mistah yang kemarin ikut menyebarkan berita dusta ini. Di mana Utsasah bin Mistah ini sebelumnya itu atau sering selama ini itu dibantu secara ekonomi oleh Abu Bakar. Jadi Utsasah bin Mistah ini masih kerabatnya Abu Bakar, secara ekonomi dia kurang, sering dibantu oleh Abu Bakar. Tapi ketika peristiwa haditsul ifki ini, dia ikut nyebar-nyebarin berita tadi. Maka Abu Bakar pun marah. Abu Bakar marah, lalu dia bersumpah, demi Allah mulai sekarang saya nggak akan bantu lagi Utsasah bin Mistah. Udah bulanannya di stop. Ternyata tindakan Abu Bakar ini tidak diridhoi Allah Ta'ala. Lalu Allah Ta'ala turunkan ayat yang berisi teguran Abu Bakar supaya tidak selayaknya orang mukmin itu menghentikan perbuatan baiknya yang selama ini sudah dia kerjakan. Yang dimaksud adalah kepada Utsasah bin Mistah tadi. Kemudian di ujung ayatnya Allah Ta'ala sampaikan wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka maafkan dan berlapang dada. Jadi secara sebab nuzul ayat ini itu ditujukan ke Abu Bakar. Hendaklah Abu Bakar itu maafkan dan berlapang dada terhadap perlakuan dan tindakan Utsasah bin Mistah tadi. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, apakah kamu tidak suka kalau Allah mengampuni dosa-dosa? Jadi ayatnya ini. Jadi Allah Ta'ala tidak meridhoi tindakan Abu Bakar yang karena sakit hati, kesal gitu kepada Utsasah bin Mistah, lalu kemudian dia menghentikan bantuannya selama ini telah dia berikan kepada Utsasah bin Mistah. Jadi proporsional. Baik, jemaah sekalian, itu dua ayat yang menjadi mukadimah dalam bab ini. Selanjutnya kita masuk pembahasan hadisnya. Yang pertama hadis nomor 641. Hadisnya dari Aisyah radhiyallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hal ata 'alaika yawmun kana ashad min yawmi Uhud?" Qala, "Laqad laqitu min qaumika wa kana ashaddu ma laqitu minhum yawm al-'aqabah. Id 'aradtu nafsi 'ala ibn abdi Yalil ibn abdi Kulal, falam yujibni ila ma'radtu fantalaqtu wa ana mahmumun 'ala wajhi falam astafiq illa wa ana
biqarni tha'alin farafa'tu ra'si fa idza ana bi sahabatin qad adlatni fanadartu fa idza fiha Jibril alaihi salam fanadani faqala inna Allah ta'ala qad sami'a qawla qaumika lak wa ma raddu 'alayk wa qad bu'itha ilayka malakul jibali lita'murahu bima syi'ta fihim fanadani malakul jibal fasallama 'alayya thumma qala ya Muhammad inna Allah qad sami'a qawla qaumika laka wa ana malakul jibal wa qad ba'athani rabbi ilayka lita'murani bi amrik fama syi'ta in syi'ta atbaqtu 'alayhim al-akhshabayn faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bal arju an yukhrij Allah min aslabihim man ya'budu Allah wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Muttafaqun alaih. Hadis pertama dalam bab ini hadis yang berasal dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami hari yang lebih berat dibandingkan hari-hari saat perang Uhud?" Jadi Aisyah nanya ke Rasul, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami dalam sejarah perjuanganmu ini satu hari yang lebih berat dibandingkan hari dalam perang Uhud?" Perang Uhud kita tahu ini perang di mana kaum muslimin di episode kedua mengalami kekalahan, banyak yang syahid. Perangnya tahun 3 Hijriah yang merupakan perang kedua setelah perang Badar. Perang Badar perang pertama tahun 2 Hijriah, lalu perang berikutnya adalah perang Uhud tahun ketiga Hijriah. Ini perang balas dendam orang-orang musyrik. Balas karena penasaran kalah dalam perang Badar, mereka kemudian balas dendam di tahun berikutnya dalam perang Uhud ini. Awalnya menang, kaum muslim menang, tapi karena kekhilafan pasukan pemanah yang ditempatkan di atas bukit-bukit oleh Nabi, ketika kaum muslim menang, gitu, ngumpulin harta rampasan perang, pasukan pemanah yang ada di bukit-bukit ini turun, sehingga posisi di ketinggian, gitu, tempat para pemanah ini kosong, diambil alih oleh pasukan kafir yang dipimpin ketika itu oleh Khalid bin Walid sebelum masuk Islam. Akhirnya Khalid bin Walid memanah, menghujani panah tentara Islam, sehingga pasukan kaum muslimin banyak yang syahid, banyak yang gugur. Nah, itu peristiwa yang lumayan menyedihkan gitu. Nah, dalam pandangan Aisyah itu dianggap peristiwa besar. Tapi ternyata apa yang dialami Rasul dalam perang itu belum seberapa. Ada satu kejadian yang Rasul itu lebih sangat-sangat terpukul, sedih dia. Jadi ketika ditanya, "Ya Rasulullah, pernahkah engkau mengalami satu hari yang lebih berat dibandingkan hari-hari dalam perang Uhud?" Nabi menjawab, "Kejadian terberat yang pernah aku alami adalah kejadian hari Aqabah, bukan perang Uhud." Kata Rasulullah SAW, "Tatkala aku memperkenalkan diriku tentang kenabianku kepada Ibnu Abdi Yalil bin Abdi Kulam." Ini orang-orang dari daerah Taif. "Dia tidak menyambut apa yang aku inginkan, maka aku pun pergi dengan hati gundah. Hingga aku seakan tidak sadar, melainkan saat telah sampai di daerah Qarnut Tha'alim. Aku kemudian menengadahkan kepalaku ke langit. Tiba-tiba aku melihat ada awan menaungiku, dan aku melihat malaikat Jibril memanggilku sambil berkata, 'Sesungguhnya Allah SWT telah mendengar jawaban kaummu terhadapmu, dan kini dia mengutus malaikat penjaga pegunungan ini untuk engkau perintahkan apa saja yang engkau inginkan.' Malaikat penjaga pegunungan itu pun memanggilku dan beri salam kepadaku sambil berkata, 'Wahai Muhammad, sungguh Allah Ta'ala telah mendengar jawaban kaummu terhadap kamu, dan aku adalah malaikat penjaga pegunungan di sini. Rabbku telah mengutusku kepadamu untuk engkau perintahkan melakukan apa saja yang engkau inginkan.' 'Apa yang engkau inginkan?' tanya malaikat penjaga gunung. Jika engkau ingin aku timpa mereka dengan 2 gunung besar ini, aku akan lakukan itu,' kata malaikat penjaga gunung. Tapi apa jawaban Nabi? Kata Nabi SAW, 'Tidak usah. Aku hanya berharap semoga kelak Allah Ta'ala mengeluarkan dari sulbi mereka orang-orang yang mau menyembah Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun.'" Hadis sahih riwayat Imam Bukhari nomor 3231 dan riwayat Muslim nomor 1795. Di dalam hadis ini ada dialog antara Sayyidah Aisyah dengan Rasulullah. "Ya Rasulullah, ada nggak hari
dalam hidupmu ini yang lebih berat dibandingkan hari perang Uhud. Dalam bayangan Aisyah, perang Uhud itu sesuatu yang inilah memukul Nabi SAW gitu ya, sedih gitu Nabi. Tapi ternyata itu bukan yang paling besar. Gitu. Ada peristiwa lain yang bikin Nabi itu sangat terpukul, sangat sedih gitu ya. Yaitu peristiwa ketika beliau SAW mendakwahi orang-orang Taif. Mendakwahi orang-orang Taif setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah. Abu Thalib dan Khadijah itu boleh dibilang kontributor dakwah yang cukup penting gitu. Beliau yang selama ini menjadi penyokong dakwah Nabi ketika di Mekah. Abu Thalib pamannya, Khadijah istrinya. Khadijah dengan kekayaannya itu mendukung Nabi SAW secara full. Abu Thalib dengan pengaruhnya itu menjaga Nabi dari gangguan orang-orang kafir. Nah, lalu Allah Ta'ala takdirkan Abu Thalib dan Khadijah wafat di tahun yang sama, sekitar tahun 10 kenabian. Tentu ini sesuatu yang berat kan? Ditinggalkan oleh dua orang yang cukup penting dalam dakwah, istri dan pamannya. Yang kemudian dalam sejarah peristiwa tadi disebut dengan apa? Tahun kesedihan atau tahun duka cita, Amul Huzni. Nah, setelah wafatnya dua orang yang sangat penting dalam dakwah Nabi ini, Rasul kemudian mencari daerah lain di luar Mekah yang kira-kira atau yang diharapkan mau menerima dakwah beliau. Karena Mekah semakin tidak kondusif dengan wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, maka Rasul mencoba datang ke Taif. Ternyata di Taif perlakuan orang Taif itu lebih. Nabi begitu baru nyampe itu langsung dilempari batu kayak maling. Nabi lari sambil menghindari lempar-lempar batu tadi, tapi tetap Nabi mengalami luka-luka berdarah. Sampai akhirnya Nabi karena saking mungkin sedihnya gitu ya, beliau kemudian tanpa sadar berjalan terus hingga sampai ke satu tempat gitu, yang kemudian beliau menengadakan ke atas. Setelah lumayan jauh meninggalkan Taif, Nabi SAW kemudian melihat ke langit. Ada awan yang menaungi beliau. Dari awan itu muncul malaikat Jibril. Lalu malaikat Jibril memanggil Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar apa yang dikatakan kaummu kepadamu dan perlakuan mereka kepadamu. Saat ini Allah telah mengutus malaikat penjaga gunung. Malaikat penjaga gunung diutus Allah untuk berikan bantuan kepada kamu. Di dalam setelah itu kemudian malaikat penjaga gunung datang memanggil Rasul dan mengucapkan salam. Wahai Muhammad, sungguh Allah telah mendengar kata-kata kaummu kepadamu. Nah, aku adalah malaikat penjaga gunung ini. Aku diperintahkan Allah Taala untuk melaksanakan perintah apapun yang aku berikan kepadamu. Kalau kamu ingin gitu, aku timpakan dua gunung besar ini kepada orang-orang Taif ini, aku lakukan. Terserah kamu mau pingin apa? Kata malaikat penjaga gunung ini. Jadi kalau mau Rasul bilang itu aja udah binasakan aja orang Taif itu, kurang ajar. Maka malaikat penjaga gunung ini akan mengangkat gunung itu dibeletkan ke kampung Taif. Tapi ternyata Nabi SAW itu tidak berkenan dengan tawaran itu. Beliau kemudian mengatakan, tidak usah. Aku hanya berharap suatu hari nanti Allah Ta'ala akan mengeluarkan dari keturunan mereka ini orang-orang yang mau menyembah Allah Ta'ala dan tidak menyekutukan Allah dengan apapun. Jangan, biarkan aja. Mudah nanti dari keturunan mereka ada yang mukmin. Itu Nabi SAW. Jadi diperlakukan begitu luar biasa, begitu dihinakan gitu. Tetapi beliau tidak menaruh sakit hati dan dendam sama sekali dengan orang-orang Taif. Bahkan berharap mudah-mudahan nanti dari keturunan beliau ada yang dari keturunan orang-orang Taif yang menganiaya Rasul, itu ada orang-orang yang akhirnya beriman. Dan barokah doa Nabi itu Allah kabulkan. Kelak orang-orang Taif itu semuanya masuk Islam. Penduduk Taif akhirnya semuanya nanti masuk Islam semuanya. Allah kabulkan harapan Nabi SAW. Ini Nabi. Jadi kemuliaan akhir Nabi dan Allah maafkan
orang-orang musyrik itu luar biasa. Memang ini agak berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh gitu, itu pernah mendoakan kaumnya agar dibinasakan Allah Ta'ala semuanya tanpa tersisa satupun. Nabi Nuh berdoa kepada Allah Ta'ala, Rabbi la tadar alal ardi minal kafirina dayyar. Wahai Rabbku, ya Tuhanku, janganlah Engkau sisakan di atas muka bumi ini satu orang kafir pun yang masih hidup. Itu doa Nabi Nuh alaihissalam, meminta kepada Allah Ta'ala agar semua umatnya yang kafir itu dimatikan semuanya oleh Allah Ta'ala. Nabi Muhammad tidak. Tapi kita perlu pahami, kok Nabi Nuh jahat banget sih? Oh jangan. Kok Nabi Nuh segitunya sih? Masuk umatnya didoain mati semuanya. Kita harus pahami, Nabi Nuh itu mendoakan seperti itu setelah berdakwah selama 9,5 abad. Jadi setelah berdakwah 9,5 abad, lalu umatnya itu gak kunjung beriman, baru Nabi Nuh kemudian mendoakan mereka. Jadi tidak dakwah saya 2 hari atau setahun 2 tahun, tapi 9,5 abad atau 950 tahun lamanya. Jadi luar biasa. Itu Nabi Nuh alaihissalam. Memang pernah mendoakan umatnya agar dibinasakan Allah Ta'ala semuanya, dan Allah kabulkan. Yang kemudian Allah turunkan banjir besar yang menenggelamkan dan mematikan semua mereka yang kafir, termasuk salah satu anaknya Nabi Nuh sendiri yang ikut mati dalam adab atau dalam musibah banjir besar tadi. Tapi sekali lagi untuk kasus Nabi Nuh itu kita harus pahami bahwa beliau mendoakan kebinasan kaumnya itu setelah dakwah selama 9,5 abad lamanya. Bapak sekalian, saya tambah satu hadis lagi secara singkat saja. Hadis kedua, hadis nomor 642 dari Aisyah juga. Wa anha qalat ma daraba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat bi yadihi wala imra'atan wala khadiman illa an jahida fi sabilillah wa ma nila min syai'in qat fayattaqim min sahibihi illa an intahaka syai'un min maharimillahi ta'ala fayattaqim lillahi ta'ala. Rawahu Muslim. Dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah SAW tidak pernah memukul siapapun dengan tangannya, baik istri maupun pembantunya, kecuali dalam jihad di jalan Allah Ta'ala. Dan beliau sama sekali tidak pernah membalas orang yang mengganggunya, kecuali bila apa yang telah diharapkan Allah Ta'ala itu dilanggar, maka beliau membalasnya semata-mata karena Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hadis sahih dari Muslim. Jadi ini kemuliaan akhlak Nabi yang lain, bahwa Nabi selama hidupnya itu tidak pernah mukul orang, nggak pernah jewer, gitu, baik kepada istri maupun pembantunya, kecuali kalau dalam peperangan. Nah itu Rasul melakukan, seperti Rasul pernah diriwayatkan bergulat dengan seorang pegulat Mekah misalkan. Nah, dia namanya gulat ya pasti ada, mungkin ada nonjok, ada dendam, ada banting, tapi itu dalam duel. Tapi kalau dalam muamalah Rasul tidak pernah jewer, nendam gitu ya, gampar tidak pernah gitu. Dan Rasul juga tidak pernah membalas tindakan kezaliman yang dilakukan orang lain kepadanya gitu, kalau itu hanya berkaitan dengan masalah pribadi gitu. Kecuali kalau sudah urusan hukum Allah, agama Allah, Quran dilecehkan, baru Rasul mengambil tindakan. Tapi itu setelah di Madinah. Kalau selama di Mekah, Rasul tidak pernah melakukan tindakan apa-apa terhadap berbagai macam tindakan pelecehan, kekerasan yang dilakukan oleh orang kafir terhadap Nabi Muhammad. Tapi setelah era Madinah, itu setiap ada orang yang merendahkan Islam, merendahkan Al-Quran, merendahkan simbol agama, termasuk merendahkan kehormatan kaum muslimin, Rasul dengan tegas mengambil tindakan. Itu Rasul. Nah, tapi kalau urusan pribadi Rasul enggak. Itu Rasul sangat berlapang dada. Tapi kalau kita sebagai umatnya, kehormatan Rasul dihina, direndahkan, kita sebagai umatnya wajib membelanya. Karena itu merupakan bagian dari cinta kita kepada Nabi Muhammad. Sedangkan cinta kita kepada Nabi Muhammad itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Beda. Nabi iya gitu. Kalau urusan pribadi beliau maafkan. Tapi kalau kita sebagai umatnya wajib menjaga kehormatan Rasul. Karena itu bagian dari kesempurnaan iman kita. Menjawab sekalian, saya rasa itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Kita break dulu untuk mendengarkan kumandang adzan Isya. Setelah itu
Kita sambung lagi jika ada pertanyaan. Sudah bisa kan? Oh, 1 menit lagi. Oh, saya pikir sudah. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam ini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya, dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Baik, jemaah sekalian, sebelum saya tutup, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo jika ada. Monggo. Kalau untuk memaafkan sesama manusia itu, ketika kita didolimi atau ada khusus misalkan utang piutang atau kesalahan lain itu kan bukan mendolimi. Gimana? Ya. Utang piutang kalau sudah saatnya membayar itu dolim juga, gitu. Cuman kan bentuknya materi ya. Prinsipnya adalah ketika ada orang yang dolim kepada kita, gitu, entah itu dolim karena melanggar kehormatan kita, memfitnah, itu berarti dolim dengan melanggar atau merusak kehormatan. Dolim dari sisi ekonomi atau harta, utang nggak bayar-bayar, pinjam barang dirusakin, itu berarti dolim dari sisi harta, gitu. Apapun bentuknya, gitu, maka kita diperintahkan oleh Allah untuk maafkan. Tetapi maaf ini ada syaratnya, jika memang orangnya layak dimaafkan. Tapi kalau orangnya ini mau sudah track recordnya seperti itu, maka ada baiknya diambil tindakan yang tegas untuk diambil pelajaran. Jadi maaf ini akan baik kalau orang yang layak dimaafkan. Tapi kalau orang itu memang sudah track recordnya, sepak terjangnya selama ini tidak baik, gitu, maka ada kalanya tidak perlu dimaafkan, tapi diambil tindakan yang adil, ada hukumannya. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kalau berkaitan dengan hutang piutang, gitu, orang hutang janji bayar nggak bayar, tarsok sampai udah lama banget, gitu. Nah, kalau orang itu tidak bayar karena faktor kesulitan yang dia alami, memang dia lagi dalam kondisi sulit, gitu ya, maka perintah Quran adalah wa in kana du usratin fanadiratun ila maisarah. Jika orang yang berutang itu orang yang sedang mengalami kesempitan, maka Allah perintahkan kepada orang yang berpiutang, yang uangnya dipinjam, fanadiratun ila maisarah, hendaklah dia memberikan penangguhan waktu sampai orang yang utang itu menemukan kondisi lapang. Jadi kalau orang yang nggak bisa bayar utang atau belum bayar utang itu karena memang dia mengalami kesulitan, perintah Qur'annya adalah kasih tempo lagi, di schedule, gitu. Itu perintah Quran. Jangan paksa, apalagi sampai melibatkan debt collector misalkan, atau seperti yang dilakukan oleh katanya ini orang-orang pinjol, gitu ya, diteror, gitu ya, disebar nomor handphonenya orang-orang yang utang, gitu misalkan. Itu intimidasi secara psikologis, itu tidak baik. Khususnya kalau kita tahu orang yang berbayar utang itu dia mengalami kesulitan secara finansial, maka dianjurkan memberikan penangguhan pembayaran. Dan itu ada fadilahnya. Orang yang memberikan penangguhan pembayaran orang yang kesulitan utang itu termasuk salah satu orang yang nanti akan diberikan naungan di padang mahsyar, gitu, seperti itu. Nah, tapi kalau orang yang berutang itu sebenarnya dia mampu, gitu, tapi uangnya dipakai untuk yang lain-lain, gitu, untuk beli ini beli itu, padahal dia mampu bayar, gitu ya. Nah, boleh kita mengambil tindakan tegas, termasuk menyita barang, itu dibolehkan. Kalau memang orangnya dolim, gitu ya, tapi kalau memang dia orang betul kesulitan, apalagi utangnya buat makan, maka hendaknya kita memberikan kelonggaran. Dan itu merupakan satu keutamaan yang berpahala besar. Demikian Mas. Yes ya. Cukup. Ya. Baik, kita akhirnya baca hamdalah dan doa untuk majelis. Alhamdulillahirabbil subhanaka Allahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.